Kita tidak bisa seperti ini. Kalian belum menikah resmi? Apakah ini bisa dianggap pasangan? Lagi pula, dia yang selingkuh duluan. Kamu tidak ingin beban ini. Panah yang sudah dilepaskan tidak bisa ditarik kembali. Mari kita saksikan momen suci ini bersama. Silakan pengantin baru bertukar cincin. Sepertinya pengantin pria kita memang sangat populer. Segala sesuatu butuh proses. Mari kita saksikan sekali lagi. Aceng, aku mengalami kecelakaan. Xiao Chen, aku sangat takut. Si Zenyu, ayo, di mana? Kirimkan lokasi. Jangan takut, aku segera datang. Hari ini adalah tahu tak? Ying Ying, cepat buka pintunya. Ibu ada di sini. Ying Ying, jangan sekali-kali melakukan hal bodoh. Ying Ying, Ying Ying, kamu sedang apa? Cepat buka pintu. Inilah cinta yang aku pertahankan selama bak tahun. Inilah giok pertunangan yang aku impikan. Bagaimana bisa kau memperlakukan seperti ini? Apakah tidak apa-apa? Tolong katakan suatu. Nona, jadi, ayo, aku baik-baik saja. Mobil itu tidak akan pinjam. Para tamu yang terhormat, maaf membuat kalian semua menjadi bahan tertawaan. Saya mengumumkan, pernikahan hari ini dinyatakan selesai. Hubungan saya dengan Tuan Fei Sheng berakhir sampai di sini. Baiklah, kamu yang dibesarkan dengan buruk oleh anakku sampai mati karena sal. Apa hakmu pamer kekayaan dan mengejek Huoyan? Kalau kamu ingin menikah ke keluarga saya, Lung, kamu harus punya sikap yang lapang dada. Iya, Hao Ying, keluargamu penuh utang. Ayahmu juga sedang sakit parah. Bisa masuk keluarga Fei adalah keberuntungan yang kamu dapatkan setelah beribu kehidupan. Tapi kamu malah tidak tahu berterima kasih. Sabar sama siapa? Maaf, berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menjadi menantu keluarga Fei? Tentunya harus mengikuti 3 panduan dan 4 moral, yaitu patuh pada suami, menghormati orang tua, dan berbakti kepada keluarga. Seorang suami adalah langit. Memiliki seorang teman wanita yang kerap di luar itu sangat normal bagi pria. Kamu hanya perlu sedikit pengertian. Tapi, jadi selalu ucapkan kalimat pertama, ya. Setiap hari menjadi menantu perempuan keluarga Fei. Tidak hanya harus melihat tunangan mengejar cinta lama, juga harus sabar menghadapi A yang harus diisi ulang. Itulah aturan keluarga bangsawan kulit tebal. Salah, bukan anak laki-laki juga. Siapa yang tahu siapa? How you kamu? Pensiun adalah tengah perjalanan. Tapi saya juga sama, telah mengorbankan tahun karier demi Philadelphia. Kondisi keluarga saya jauh lebih baik dari kalian semua di sini. Tapi orang tua saya bekerja keras dengan tangan mereka sendiri. Mungkin ada yang menjadi orang yang berdiam di tanah leluhur dan berkuasa di atasnya, mengikuti mengin kali lipat. Pintu ini sangat tinggi. Saya curiga, mulai sekarang saya berbaik hati dengan Fei Chun. Fei pura-pura tak ada lagi hubungan. Halo, berani berlut padaku dan buat malu? Ayo duduk di sini dulu. Kalian mau membunuh orang? Apakah aku sudah mengizinkan? Do you? Kamu adalah keponakan. Bagaimana bisa langsung pergi begitu saja? Ponakan? Panggil aku paman. Berani menjawab. Kalau begitu aku bisa gila. Memboroskan uang saat dia meninggalkanmu di pelaminan pertunangan. Dia sama sekali tidak menganggapmu sebagai tunangannya. Kenapa masih memikirkan sampah itu ya? Urusanku dengan dia. Urusanku dengan dia bukan urusanmu. Nyei. Jangan ngambek seperti anak kecil. Selain pernikahan ini, Suyu, aku pasti tidak bisa melihat dia dalam bahaya dan tidak menolong. Kan? Ini kan, kalau terjadi kecelakaan, tidak hubungi Mucam Haimui, tidak hubungi keluarga atau temanmu, tapi malah menelpon mantan pacarmu. Kapten, apakah kamu dokter? Bai Zilong, kamu sedang mencari jalan ke Dao Huang, tapi tak ada harapan. Tunggu aku pulang besok, aku akan jelaskan dengan baik padamu. Oke, aku akan jelaskan padamu. Aku mendoakan kamu dan cahaya putihmu tidak bisa dibeli. Acun, tanganku sangat sakit. Cepat datanglah. Ayo, jangan takut. Aku di sini. Orang seperti ini, ada muka apa? Mau tidak? Coba goda aku. Saatnya membukakan keajaiban mata kamu. Itu benar. Ini akhir. Aku merasa akan kehilangan diriku. Akhir. Aku merasa aku kehilangan lebih banyak. Bukan? Jelaskan dari awal. Setelah malam ini, kamu adalah kamu. Aku adalah aku. Aku tidak ingin kita masih punya hubungan apapun. Segera jadi orang asing saja. Gila. Aku benar-benar gila. Keren. Dengan statusnya seperti itu, pasti harus waspada. Kan? Tidak benar. Salah. Yang utama dia lebih proaktif. Tapi seperti dia yang playboy. Uang segini. Anggap saja angin yang menghabiskan biaya. Benar. Terima kasih sudah habiskan. Saya ini bebek yang suka memasak. Kang Chiang pernah berkata, kamu karena saya meninggalkan Yoyun di pesta pertunangan. Dia tidak akan marah kan? Kecelakaan mobil, hanya lecet sedikit saja, sudah disebut kecelakaan mobil. Kalau pergi lebih lambat, lukanya pasti sudah sembuh. Wei Chen, kamu demi mantan pacar, cuma luka sekecil ini. Meninggalkan aku sendirian di pesta pertunangan. Aku takut menjaga dunia. Maling sumur itu baru hebat. Tidak apa-apa, dia cuma bermain-main kecil denganku. Nanti
pergi saja. Tanya baik-baik padanya saja sudah cukup. Kalau begitu aku tenang saja. Kak Chen, kita pergi lihat pintu kayu kamar hotel. Baiklah, yang pertama selingkuh adalah dia. Apa yang kamu lakukan adalah dia. Tepat sekali, menabrak orang. Apakah kamu berani memberitahunya? Tadi malam kamu tidak memanggilnya seperti itu. Dia sudah datang. Ruang besar. Sebuah panggilan penuh semangat di bawah Guanzhong. Aku mencium pacarku. Ada apa? Sayangku, pacar. Ayu, ini seperti pohon besi yang berbunga. Siapa yang tidak tahu bahwa Ayu tidak pernah dekat dengan perempuan? Cepat beritahu aku siapa putri dari keluarga mana yang kau kenal. Begitu hebatnya, jangan sampai Ayu melanggar janji. Lalu tadi malam, dia. Ini pertama kalinya, dia jelas sangat mengenal aku. Duyu adalah kapan giliran orang lain yang memimpin, terutama kamu. Duo Yue, nenek moyang kita berdua adalah sahabat karib. Menurut tingkat kekerabatan, kamu harus panggil aku paman. Itu capmu saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua, paman. Seorang pria yang meninggalkan tunangannya di hari pernikahan dan pergi berkencan dengan wanita yang selalu di hati juga layak disebut orang yang lebih tua. Kalau aku jadi kamu, seharusnya sudah cari tempat untuk bersembunyi. Kamu malu bertemu orang. Chun, jangan sedih. Semua salahku, tidak ada hubungannya denganmu. Hat ne me ph Peng Hizao. Aku dan pacarku ada urusan. Si Pei. Bayangan ini kenapa begitu mirip? Sangat menggoda. Pengaturan Ayue. Karena sudah bertemu, kamu harus memperkenalkan pacarmu kepada kami. Halo, Karina. Aku sangat penasaran. Sebenarnya siapa nona baru yang bisa membuatmu seperti kulkas beku ini? Aduh, sayang nakal. Hari ini tidak sopan. Kalau kamu menunggu sampai jelek sekali, tidak mungkin. Kakek begitu angkuh dan sombong. Dia pun tidak akan menggunakan senjata seperti ini. Terima kasih banyak. Baik-baik sayang. Manis ya. Kita tidak bertemu orang lain. Tidak bertemu dengan para selingkuhan yang licik itu. Du Yue, menurutmu siapa yang duluan melayani wanita hamil? Siapa yang terburu-buru? Berarti dia yang dimaksud. Pria brengsek wanita hina hanya pasangan yang dibuat di surga dan bumi. Wah, kure-kure penakut yang sudah lama bersembunyi akhirnya berani mengulurkan cakarnya untuk mencakar orang. Sudah mulai berani. Kalau kamu tidak bicara saat melihatku, diam saja. Mau pergi kemana? Aku antar. Taman Jiu No Suo Mo. Saya dan Fei Chun, rumah pengantin nona mewah. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkannya? Biaya renovasi saja sudah lebih dari 10 juta. Pastikan semua barang tidak ada yang tertinggal. Hancurkan semua barang sampah itu. Nona Hua meminjam uang untuk membayar utang. Dia pasti akan meminjamnya. Baiklah, sofa ini kita pernah di sini, berarti sudah menonton begitu banyak film. Dia menciummu, bilang, ini adalah pelabuhan kita. Koto, lukisan ini, dia yang menemaniku di pelelangan, menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Katanya seperti cinta yang unik dan tak tergantikan. Sekarang menjadi sampah. Kira barang yang kotor seharusnya dibuang saja. Hanya dengan begitu kamu dihajar dan dihancurkan. Benar-benar rela? Apa yang rela-rela itu? Pokoknya gambarnya seperti kamu yang bersemangat. Dia bernama Fei, aku bernama Du. Kami berbeda. Lepaskan nama Du atau Fei. Apa hubungannya dengan aku? Luo Huanxi, berikan saya kesempatan. Kesempatan apa? Homat. Du Yue, kamu gila ya. Seberapapun saya kekurangan pria, saya tidak akan mencari Fei Sheng. Ponakan, lupakan saja harapanmu. Dan juga, saya tidak menyangka kita seperti ini. Adil, tidak tertarik. Dada, tidak punya hati. Ya, masih dengan sifat keras kepala ini, lupakan saja. Sudah menunggu bertahun-tahun, juga tidak masalah 1 atau 2 hari lagi, aku akan terus menunggu, sampai kamu mau dengan penuh hati, jatuh cinta. Apartemen ini adalah hadiah dari orang tua saat aku lulus. Tak disangka, di saat terburukku, ini menampungku. Ternyata rumah kecil yang diberikan orang tuaku untuk tempat tinggal dan hidupku. Kenapa kamu memblokir semua panggilan teleponku? Kau bilang kenapa? 3 orang, 1 panggilan, tanpa menoleh, murni karena pertunangan, tidak bisa dihentikan. Saat itu, pertarungan kita sudah berakhir. Jangan ganggu lagi. Halo Nini, Angga, Ying, kamu baik-baik saja. Kamu di mana? Magakong, aku baik-baik saja. Aku di sini. Bagaimana dengan apartemen yang kamu dan ayah belikan untukku? Kok baik? Jangan khawatir. Ying, di sisi Fei Xiang, tarik tim medis ayahmu. Ayahmu sekarang dirawat di bangsal biasa. Biaya operasi berikutnya masih kurang mau 6 juta. Mau 6 juta. Ibu, kamu dan ayah jangan khawatir. Masalah biaya operasi akan aku urus. Nanti aku putus dulu. Fei Chen, kamu benar-benar menggunakan orang tua aku untuk menekan aku. Nggak sakit apa? Halo, kamu akhirnya bisa angkat telepon aku. Sangat. Kamu sebenarnya mau apa? Kakek, jangan usil. Kapan kamu pulang ke rumah? Baiklah, jembatan yang mana? Apakah di Jiangyin Huai ada tumpukan sampah itu? Maaf ya, jadi Lisian terkena dam saya. Saya pasti menang. Tidak akan pernah menginjak tempat itu lagi. Kamu punya bir. Cepat letakkan. Kalau begitu jambon sore di Sunshine Club. Tunggu kamu ya. Memang sudah saatnya kita bicara baik-baik mengakhiri hubungan yang menyakitkan ini. Cenge,
kamu tenang saja, sahabat. Gadis itu terkenal setia padamu, bersikap manja 2 hari, tunggu kamu rayu beberapa kata, pasti akan kembali dengan patuh. Wanita memang begitu adanya. Iya, kalau bukan karena dulu Ren Yuji menikah ke luar negeri, paman keempat pergi ke luar negeri. Sekarang posisi orang malas mana mungkin bisa jatuh ke Hao Ying. Sudahlah, semua kurang-kurangi omongnya. Nanti setelah Hao Ying datang, kalian cuma tahu, ya, manjain dia saja. Sering-sering manjain dia, dan ucapkan kata-kata manis. Dia mudah luluh, dan jadi sangat mencintaimu. Kalau aku nggak nurut, bagaimana aku mau pulang? Sudah, ayo. Nanti setelah Ying Ying datang, ya, jelaskan video ini dengan jelas. Semua orang adalah teman. Benar, semua orang tahu. Aku sangat mencintainya. Demi dia, aku bisa merendahkan diri hingga debu, meninggalkan semua kebanggaan. Benar-benar suka seperti ini. Suka sampai rela mengorbankan nyawa. Anti, ada yang tidak beres. Kabar baik masuk ke Blue Forest Saucam Saumisau. Di sampingnya adalah perjanjian yang tidak biasa. Baiklah, halo Mi, saya adalah Rihui. Tadi saya baru saja menyebutkan kamu kepada Achen. Katamu kamu sangat lapang dada dan tidak keberatan aku kembali. Terima kasih sudah merawat Achen selama ini. Kakak ipar akhirnya datang. Buatkan kakak ipar. Setelah turun dari game aku benar-benar merindukanmu. Kakak ipar, kamu adalah orang yang sangat berarti bagi Chunge. Kamu mau duduk sini? Aku datang hari ini bukan dengan nada damai. Aku yang datang untuk menyelesaikan hubungan kalian. Dengarkan baik-baik. Aku bermaksud baik, tapi kamu sudah mengakhiri hubungan ini. Jangan lagi panggil aku Bibi. Keluarga Zhang, apakah aku terlalu memanjakanmu? Aku sudah menunduk. Mau apa lagi? Aduh, bawa mobil. Begini caranya. Aku benar-benar tidak butuh barang ini. Kamu harus bagaimana dengan ini? Kalau kamu mau pergi, setuju aku dilepaskan. Nama aku Zhang. Kamu siapa punya? Barang paling berharga milik siapa? Di kehidupan berikutnya seharusnya, Kola, kamu sudah resmi menjadi anggota. Tidaknya kamu tidak mau aku menasehati kamu. Apakah pantas? Lemanya, lepaskan. Posisi Nyonya Hui semuanya, aku yang memberimu. Kamu mau bagaimana lagi? Baiklah, jangan pergi, lepaskan. Kau berani minta tiket itu? Kak Hao Ying, semua salahku. Aku seharusnya tidak menelpon Achen di pesta pertunangan. Tapi, saat itu aku baru kembali ke Wang Hai. Tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku mengaku itu. Acheng, aku benar-benar sangat tak. Kalau mau salahkan aku. Jangan salahkan Acheng. Ayui, kamu tidak salah. Kamu tidak perlu minta maaf padanya. Nah, berlagak jadi bunga putih yang malang di depanku. Siapa yang tidak tahu kiran kotor kamu itu? Tidak pulang pagi, tidak pulang malam, karena dapat telepon dari mantan pacar yang akan bertunangan. Sungguh kebetulan sekali. Semua salahku. Aku seharusnya tidak menelpon. Nona Hao, kamu boleh memukul atau memarahiku. Kamu boleh memperlakukanku bagaimanapun. Tolong jangan Kak Chen. Aku mohon lupakan saja Nona Mo. Atau kamu membenciku. Tapi aku benar-benar mencintainya dari hati. Aku tidak mengharapkan status. Aku hanya ingin bisa berada di sisinya. Itu sudah cukup bagiku. Segera minta maaf pada Bibi. Siapa yang menyuruhmu minta maaf padanya? Aku tanya, apakah kamu akan minta maaf atau tidak? Tidak mungkin. Majun, sepertinya aku terlalu baik padamu selama ini. Sampai aku sendiri bingung bagaimana aku bisa bangun. Sampai keluargamu semua tahu tentang bisnisku. Tanpa sadar, tangkap dia dan bawa dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Tangkap dia, lepaskan. Kamu benar-benar melepaskan aku. Majun, aku tanya sekali lagi. Tidak bisa sampai aku tidak salah. Sejak kapan kamu jadi sekeras ini saat berbicara? Itu semua baik-baik saja. Sepertinya aku terlalu memanjakanmu selama ini. Sampai-sampai aku tidak tahu kamu sudah sejauh ini. Acheng, sudahlah, jangan tak Kak Yong lagi. Semua salahku. Kak Yong memukul dan memarahiku itu wajar. Asalkan kalian bisa berdamai. Apapun yang terjadi, aku akan baik-baik saja. Chen berani kali menindas Anda. Menurutku, menghadapi wanita yang tidak tahu diri seperti ini, tidak bisa lembut. Hanya ini yang bisa menakti mereka dengan energi udara. Memang tidak buruk. Sepertinya sudah waktunya aku memberimu sesuatu yang disebut. Kalau tidak, kamu selalu berpikir untuk meninggalkanku nanti. Wei Chen, kamu mau apa? Kamu tidak bisa perlakukan seperti ini. Dumblo, tadi waktu kamu memukul dan memarahi aku, kenapa tidak tahu? Takut ya? Sekarang masih mau pergi? Sudah tahu salah. Di sini yang egois. Siapa yang akan peduli dengan berat badanmu? Aku pasti mati. Tidak akan pernah kembali ke samping orang gila sepertimu. Bagus. Ejek diri sendiri. Akyu, mungkin kita lupakan saja. Nona Hao tidak sengaja. Dia hanya bingung sebentar, jadi mendorongku. Ayui tidak perlu kamu mengganti uang untuk dia. Hari ini aku akan membuatnya tahu siapa pria sejatinya. Aku tanya lagi padamu. Tahu salah Haizuma.
Semoga beruntung menungguku, Nona. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu baik-baik saja, Chunge. Kalau begitu, sebaiknya kamu jangan memukul Nona dengan kepang. Dia kan seorang wanita. Bekas luka ini juga tidak bagus dilihat. Bagaimana kalau begini saja, Chunge? Apakah kamu takut Nona meninggalkanmu? Kalau begitu, bagaimana kalau kamu mematahkan kakinya? Dengan begitu, dia tidak akan lari kemana-mana lagi. Baik, cara ini memang bagus. Kamu penipu. Kesalahan apa yang kamu buat? Berbohong. Sekarang, sudah tahu salahmu. Kalau berbohong, tahan dia untuk... Aduh, sudah siap? Beichen, kau mencari mati. Siapa kamu? Apakah kamu seorang malaikat? Tidak apa-apa. Jika dia melakukan sedikit hari ini, aku bersumpah akan membuatmu membayar dengan darah. Suara ini benar-benar familiar. Sialan, siapa sebenarnya dia? Kau tahu kau baik-baik saja kan? Anak itu kejem banget. Haizi, diam. Kau tidak lihat dia janji sama orang itu? Telinga kirinya pakai anting kunci hitam. Itu orang dari pintu Tianye, nomor 1 di dalam negeri. Nanti siapa yang bergaul dengan siapa semua tahu. Itu semua adalah orang yang mengumpulkan salju di ujung pisau. Gege Shang, bagaimana dengan Ji Ying? Baru saja putus denganmu. Tiba-tiba ada pria yang membelanya. Bukankah mereka sudah cukup keras suaranya? Tidak. Ji Haoyun sangat menyukaimu. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Ini pasti salah paham. Iya, katakan saja, kenapa kamu begitu cepat menjauh dariku? Ternyata kamu sudah mencari pengganti sejak lama. Ayo, dulu aku yang membuatmu menderita. Maafkan aku. Mulai sekarang, kamu adalah Wenji satu-satunya di Philadelphia. Kita adalah cermin yang cah. Mengenai kebohongan, dia hanyalah pengganti yang saya mainkan untuk sementara. Kalau sudah bosan, seharusnya dibuang saja. Kalau dia sudah berani tak tahu malu. Jangan salahkan saya jika tidak punya uang. Chengge, aku sudah menunggu kalimat ini darimu sangat lama. Dalam 6 menit, kalau aku menang, kamu harus bayar. Butuh berapa dokter wanita? Cepat. Bagaimana? Dusau, kabar baiknya adalah luka hanya di kulit. Selain itu, tidak ada luka serius. Kami sudah membersihkan dan mendisinfeksi lukanya. Istirahat yang cukup, ganti perban tepat waktu, tidak akan meninggalkan bekas luka. Mengerti? Segera gerakkan semua orang mati. Kumpulkan semua bukti kejahatan dari pakan pemberontak. Buat mereka membayar harga yang seharusnya. Itu adalah pernyataan lain. Orang-orang yang pernah menyentuhnya, sambutlah mereka dengan baik. Maaf, Yingying, aku masih datang terlambat. Kamu harus cepat sembuh. Jangan pukul. Jangan takut. Ini aku. Ini Duyu. Minum obat. Yingying, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Bajingan itu berani memukulmu. Api. Dan 2 orang itu, dia yang dulu meninggalkanmu untuk mencari cahaya bulan putih. Kamu mau putus, dia malah balik memukul. Dia masih bukan pria sejati, kan? Bagaimana hasilnya lebih kecil dari jarum? Sudahlah. Sifatnya memang sangat prim. Seharusnya aku sudah sadar sejak dulu. Aku cuma tidak menyangka, dia benar-benar mencintaiku. Pria brengsek yang cenderung kekerasan seperti ini. Lebih baik, lihat jelas sebelum menikah. Lebih suka bahagiaan. Oh ya, kamu tahu betapa menjijikannya cangkir teh hijau itu? Dia bahkan berani mengumumkannya secara resmi. Aku jijik. Orang-orang di kolom komentar ini buta, ya. Batu dan hantu tak bisa dibedakan. Sampai pergi memuja kaki bau pria brengsek itu yang berubah jadi wanita. Sejak saat itu, mereka dan aku tidak ada hubungannya lagi. Itu satu kali, anggap saja sebagai harga untuk menolak, untuk mengucapkan selamat tinggal pada pria brengsek dan menuju jalan bahagia. Benar kan? Apakah kamu punya klien yang membutuhkan domisasi? Ayahku akan menjalani operasi. Biaya operasiku masih kurang 6 juta. Operasi paman sangat penting. Kalau begitu aku yang urus. Aku akan transfer dulu ke kamu. Beberapa tahun terakhir ini, aku berusaha jadi istri yang baik. Sesuai permintaan Fei Cheng, aku hampir melemparkan kuas lukisku. Sekarang, aku ingin melukis lagi, menghasilkan uang dengan tangan sendiri. Kalau begitu, oh ya, beberapa hari lagi ada pameran seni bersama di kota. Tema bebas. Kamu bisa bawa lukisanmu dan jual dengan harga bagus. Juga kesempatan untuk kembali ke dunia seni. Tapi, pameran seni ini juga akan menampilkan banyak seniman baru. Kamu sudah lama tidak muncul. Aku khawatir, malu dibandingkan uang. Apa artinya? Sekarang bagi aku, menghasilkan uang adalah yang paling penting. Baik, lebih dari tahun tidak ikut acara apapun, memang agak sak ya. Jangan putus asa. Kamu adalah gadis jenius dari Akademi Seni pada masanya. Kalau bukan karena pria brengsek itu, kamu pasti sudah terkenal sekarang. Nona Hao, sesuai dengan aturan pameran, karya yang sudah terjual tidak dapat dibatalkan. Jika karya tersebut diminati oleh pembeli, seniman tidak dapat menyerahkannya. Bukan hanya tidak dapat uang, tapi juga harus mengganti 10 kali uang muka. Saya mengerti. Aku, Acun, lihat nada warna dan suasana lukisan ini sangat istimewa. Ini lukisan orang baik. Ayah, Feisao, kakaknya tidak hanya cantik, selera Anda bagus. Ini adalah karya dari pelukis populer Nona Hao Ying. Harga sermin PK ini 100.000. Saya beri Anda 10 kali lipat. Tapi saya punya satu syarat, harus Hao Ying sendiri yang datang menjualnya kepada saya. Ruo Jin, tanpa saya, kamu bukan apa-apa. Kabar baik, Nona. Ada seorang tokoh besar yang menawarkan harga 10 kali lipat dengan 1 juta untuk membeli karya Anda.
Baiklah, media sudah berkumpul di sana. Anda bisa memberikan sedikit motivasi nanti. Itu luar biasa. Itu $1 juta. Uang ini akan segera diterima. Biaya operasi ayah sudah ada. Harapan. Siapa yang berbelanja di sini? Bajingan. Dia baru saja cinta. Sudah membawanya ke tempat yang terang. Ayo kita pergi. Kita tak dia. Saudara baik. Ayo. Nona baik. Kita bertemu lagi. Tidak perlu. Saya rasa tidak perlu ada jabat tangan antara mantan pacar dan selingkuhan. Tidak ada keperluan untuk itu. Baiklah. Ini sudah kali kedua kamu menolak aku. Tapi kamu pandai berbalas kata. Kenapa baru saja kita pergi? Kakak sudah mulai berdagang di luar. Kata-kata, kita ini orang pekerja, tentu saja harus mengandalkan tangan sendiri untuk menghasilkan uang. Saya seorang pelukis, tentu saja harus menjual lukisan. Chunge, lihatlah, Kak Hao Ying hampir tidak bisa makan. Cepat tolong belikan bunga untuknya. Bagaimanapun, dia sudah menemanimu selama tahun untukku, Tuan Bunga. Kenapa belum datang memperkenalkan diri? Sepertinya, keinginan manusia memang sulit kendalikan. Ini adalah seni kaligrafi Philadelphia. Bagaimana kamu tidak mau merusak ini? Keluarga Huo tidak berhak menolak penyerahan. Yang punya uang adalah yang berkuasa. Tidak bisa dibandingkan dengan pengatur awal. Benar, tidak bisa dibandingkan dengan pengatur awal. Cermin yang pecah ini, yang ingin saya sampaikan adalah, saya bukan minta kamu ceritakan saya minta kamu perkenalkan pada tunangan saya. Tunangan saya, dia sangat menyukai lukisan ini. Jadi kamu harus memperkenalkannya dengan jelas. Nona Ren, inspirasi untuk lukisan ini, tunggu sebentar. Nona Hao, lukisanmu digantung terlalu tinggi. Calon istriku tidak nyaman melihatnya. Lebih baik begitu saja, kamu berlutut dan angkat bicaramu untuk pamerkan. Dengan begitu, semua orang bisa melihat lebih jelas. Bukankah itu malah menyusahkan orang? Ying tak tidak berlutut. Fei Chen, apakah ini balas dendammu karena aku mempermalukanmu? Asalkan aku berlutut hari ini, penghinaan ini akan tersebar di seluruh Huanghai. Jika tidak berlutut, kataku akan diberi label tidak diinginkan. Tidak akan ada kemungkinan untuk berpartisipasi lagi. Tuan Pangeran, apakah Anda berharga atau tidak? Nona Hao, kalau aku mengeluarkan $1 juta untuk membeli seorang pelukis yang sudah lewat masa kejayaannya dan membuatmu berlutut untuk dipamerkan, apakah kamu merasa sangat dirugikan? Kenapa Du Yue datang ke sini? Burung walet tidak bisa dijadikan makanan. $1 juta ini, aku akan mengatur ulang. Nona Hao, kamu cuma bengong saja. Dia ini mau seberapa pandai bicara juga bagaimana? Kalau sudah soal uang, harus bayar mahal. Bodoh. Menyakiti harga diri sendiri. Sia. Hei, hubungi aku dengan penyelenggara pameran lukisan ini. Nona Hao, apakah Anda melihatnya dengan jelas? Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Tema dari cermin yang ini adalah perasaan yang hancur. Seperti beberapa hal, kali sudah melanggar aturan, tidak akan pernah kembali seperti semula. Ya sudahlah, maaf, aku tersentak sedikit. Nona Hao, tak kenalan, memang seharusnya aku mendukungmu. Bagaimanapun, kamu seorang pelukis kelas G. Kalau ada yang mau membeli, itu sudah bagus. Menurutmu, Cheng, asalkan kamu suka, aku akan jual padamu. Terima kasih Chengge, kamu benar-benar baik padaku. Bibi, lihat tidak, asalkan kamu bersikap baik, aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Kalau bukan karena aku membeli lukisan ini hari ini, dengan lukisan usang ini, diletakkan di sini selama puluhan tahun, tidak ada yang memuji. Aduh Kang Ge, jangan bilang begitu. Miss, dia bekerja keras untuk uang yang diperoleh. Hei Nona, apakah Anda masih punya kata lain? Kami akan membelikannya, sekaligus untuk Anda. Ada. Nona beruntung, di sini ada satu lukisan Nirwana, harga tetap $4.000. Ambil sekarang. Hei, sebaik apapun lukisannya, buat apa saja harus pajang di sini untuk dipilih orang. Liu, tambahkan lagi $4.000. Saya, baik, saya segera bagikan. Pak Liu, lukisan bulan sudah dibeli tadi oleh seorang pembeli misterius dengan harga $1 juta, mencetak rekor penjualan tertinggi pameran kali ini. Pembeli bahkan mencuri lukisan saya. Dia berkata, Nona, karya Anda sangat luar biasa. Hanya orang-orang yang tidak biasa dan tidak buta seni yang bisa menghargainya. Saya berharap bisa melihat langsung cahaya yang menciptakan lukisan ini. Saya telah menyerahkan Anda. Terima kasih atas pengakuan pembeli ini. Saya menghasilkan uang dengan tangan saya sendiri. Tidak memalukan, tidak seperti beberapa orang, hanya mengandalkan omong kosong sendiri. Di sini pura-pura sok keren. Ikuti aku, jangan ikuti aku. Kita putus bersama. Hian, berapa lama mereka putus? Kamu sudah mulai dekat dengan orang lain. Kenapa kamu begitu rendah ya? Kamu bilang kalian sudah tidur berapa lama? Sudah bersama berapa lama? Itu urusanmu apa? Kami sudah putus. Itu bukan urusanmu. Haruskah aku mengurus hal ini? Semua orang tahu kamu mencintaiku. Itu menunjukkan kamu sama sekali tidak bisa hidup tanpa aku. Dulu memang begitu. Sekarang tidak lagi. Aku terbangun saat kamu menariknya dari sana. Beberapa orang memang begitu. Karakter melakukan hal yang lebih buruk dari binatang. Wei Chen, kamu membuatku jijik. Kamu tidak pernah berpikir untuk benar-benar memukulmu. Kamu sendiri yang tidak nurut. Lepaskan aku. Sekarang kamu sudah rujuk dengan runyu. Jangan pasang wajah masam seperti itu. Kalau kamu begitu duli menghindar, itu berarti kamu masih ada aku di hati. Han Yan, asal kamu mau mengalah padaku, kamu bilang kamu masih
mencintaiku. Aku bisa melupakan yang lalu. Kita bisa memulai lagi. Kamu membuatku melihatmu dan Ruyu Jeguan, lalu menjalani kesepian yang tidak bisa kamu lihat. Bicara dong, berhenti. Sekarang seluruh internet sudah tahu kamu kembali dengan Bai Guang. Jika tidak mau terekspos dan masih terikat dengan mantan, jauhi aku. Kata-kata baik, kamu akan menyesal. Apa yang disebut mendung hari hujan dingin. Aku bernyanyi. Apakah kamu merasa sedih? Benar, sungguh marah. 10 tahun dari kasih menjadi asing, menderita begitu banyak ketidakadilan. Kenapa tidak boleh melepasnya? Aku akan mendukungmu mendapatkan begitu banyak ketidakadilan. Kenapa tidak datang mencariku untuk minta bantuan? Dong Meipo yang tadi kamu yang beli, keterpecahan dan ketidakpuasan dalam cermin yang retak, sabaran dan harapan dalam kebangkitan. Semua itu adalah kata-kata yang ingin kamu sampaikan. Kamu ingin memulai kembali, kan? Dia bahkan bisa memahami emosi dalam ucapanku. Membeli lukisan seharga juta hanya untuk membayar untukku. Aku benar-benar tak mampu membalasnya. Waktu itu, kamu mengantarku ke rumah sakit. Sekarang kamu membelanya lagi. Kamu sudah membantuku 2 kali. Terima kasih padaku. Kalau begitu, mau coba cara lain? Adik, juta demi tidur denganku. Lukisan itu tidak seharga itu. Aku akan menghubungi penyelenggara, menjualnya padamu dengan harga asli. Kalau aku bilang berharga, ya berharga. Di mataku, orang sepertimu, dan kata-katamu semuanya adalah harta yang tak ternilai. Kalau begitu, biar aku tebak berapa sebenarnya nilai dari kata-katamu ini. Kalau begitu, aku biarkan kamu tebak. Duye, apakah kamu merasa semua wanita seharusnya mengelilingimu? Para tuan muda, tumbuhkan. Aku cukup main permainan Cinderella sekali saja. Dalam cinta gila ini, nona yang baik, setelah ditong pajak dan biaya perantara, penghasilan Anda kali ini adalah 6 juta. Ini ceknya. Tolong katakan baik. Jingjing, kamu luar biasa. Ini baru permulaan. Kedepannya pasti bisa menghasilkan lebih banyak. MP Lee kan masih bergantung pada sponsor yang mengeluarkan uang 1 juta, 2 juta untuk membeli lukisan. Siapa tahu di belakang layar menggunakan cara tertentu. Betul kan? Sampah, Sister Lau. Ayo, biarkan aku mendengar siapa yang dicuri uangnya oleh bibi ini. Kamu sebaiknya lebih sering berselancar di internet. Cahaya bulan kembali. Pelukis wanita yang terjebak dalam pesta mewah, belum mendapatkan 1 juta. Bersembah demi uang. Kasaran adalah menggunakan nama keluarga kita. Keluarga Eve, ini sudah ada untung. Aku berlutut menjual lukisan untuk menghidupi diri sendiri. Tidak mengandalkan orang tua. Tidak mengemis. Tidak seperti beberapa orang. Katanya cuma mulut yang panjang, yang membuat pasar mengakui modal nol. HMPH, kalau ada waktu ngomong aku vulgar. Lebih baik pakai waktu itu untuk melukis. Tunggu sampai lukisanmu bisa terjual seharga 1 juta. Kamu lagi ngomong apa tentang wajah seorang seniman? Benar. Ingat, tolong klarifikasi untukku. Bukan 1 juta, tapi 6 juta. Selanjutnya, apa yang kamu banggakan? Ditinggalkan oleh keluarga kaya berarti ditinggalkan oleh pasar. Hidupmu bernilai kita 160 juta. Ying, lihat ini. Ying, lihat ini. Tren panas terbaru adalah skandal pria selingkuh. Pelukis yang berani menikah di depan umum dan menampar keluarga kaya. Ying, kamu jadi terkenal. Barusan banyak netizen cari kamu buat gambar. Ini nggak mungkin. Putri tetangga Wang Hai pasti akan melukis karya. Hadiah 1 juta. Lomba seni nasional bulan depan mengundang Hao Ying secara khusus untuk ikut. Bahkan Nana yang memiliki juta pengikut sebagai pelukis populer di internet pun belum menerima undangan. Kan? Ini tidak mungkin. Buka mata lebar-lebar dan lihat. Ini adalah nenekku yang pergi ke dunia mewah. Ini aku, Hao Ying, sang pria brengsek yang aku tinggalkan. Pesanan gambarku banyak. Aku pulang dulu. Dadah. Apa yang bangga dari Dewa Pedang? Nona Ren, Hao Yun sudah pergi. Tentang hal yang kamu bicarakan pagi tadi. Halo, Ibu Hao Ying ada di tangan kami. Kalian siapa? Ada apa dengan ibu saya? Aduh, Ibu, jangan tanya-tanya lagi. Ibu, dia yang tidak pernah memberi permen. Ibu, bingung sekali. Seharusnya tidak berjudi, hanya untuk mengumpulkan biaya operasi ayahmu. Jangan salahkan Ibu, kamu cepat lari. Jangan banyak omong. Kumpulkan 1 juta dalam bajam. Antarkan ke gudang terbengkalai di Chengjiang. Berani lapor polisi. Kamu siap-siap mengurus jenazah ibumu saja. Hei, Bazam, 1 juta. Saya harus cari dari mana 1 juta. Jangan buru-buru dulu. Bibi tidak akan kenapa-kenapa. Kamu lapor polisi dulu. Saya ada 2 juta. Saya transfer dulu ke kamu. Santai saja. Saya akan minta orang tua saya jemput. Pasti saya akan kumpulkan semuanya untuk kamu. Terima kasih. Yuk, aku akan pinjam uang dulu. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Dokter, dia kali ini sudah keluar dari rumah sakit. Terima kasih. Ingat, nanti panggil dia. Kakak Ipa, ada apa-apa cepat. Selamat datang. Pergi saja. Pergi. Bank terdekat minta tolong buka lebih cepat. Paman, saya bilang Hao Ying, ibu saya mengalami masalah dan butuh uang dengan cepat. Bisakah Anda meminjamkan saya sedikit? Apa Anda juga sedang kesulitan belakangan ini? Tapi, Paman, halo, kalau mau uang, kenapa tidak cari saya? Kalau kamu datang untuk menertawakan saya, mending tuh dulu saja. Lihat saja kamu, Hao Yin, bukankah
Bukankah kamu sangat berani? Kenapa sekarang tidak tegas? Sebenarnya kamu mau apa? Sekarang datang menemui saya. Pesankan kamu 3 kamar suite Tam di Hotel Guanhai. Master, pergi ke Hotel Guanhai. Pergi. Sudah datang. Sebenarnya kamu mau tak? Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kenapa? Dulu kamu bicara begitu kasar. Sekarang bukan waktunya kamu datang dan memohon padaku. Butuh berapa banyak? 60 juta. 60 juta. Kenapa? Tuanmu itu bahkan tidak memberimu 60 juta. Dulu kamu tidak mau jadi istri yang sia-sia. Sekarang baru tahu uang orang kaya tidak semudah itu untuk ditipu. Kan? Lain orang punya kapal pasti lebih susah dinaikin. Kan? Jangan selalu menganggap aku sama dengan yang lain. Itu kamu yang minta aku datang. Apakah akan dipinjam atau tidak? Pinjam. Bagaimana bisa tidak dipinjam? Saya akan memberimu 60 juta setiap tahun. Apa? Kamu bagaimana bisa datang ke sini? Bagaimana kabarmu? Apakah dia pernah melakukan sesuatu padamu? Apa yang kamu lakukan di Philadelphia? Hamil. 1. Kamu memutuskan untuk berpisah denganku, membuat sulit tampil di pesta pertunangan, membuatku berusaha keras dan kehilangan muka. Sekarang kamu harus tidur bersamaku semalam. Apakah sulit? Sekarang membuatmu tidur bersamaku sangat sulit. Kalau kamu begitu, aku tidak akan mau sen pun dari uang harammu. Orang sepertimu yang tidak punya batasan, akhirnya pasti akan mendapatkan balasan. Baikkan, aku pernah menyukaimu. Itu hal paling menjijikan yang pernah aku rasakan. Tentang Wenwei gelap, hari hujan. Benar, perasaan itu benar-benar. Lalu, kenapa kamu masih mencarinya? Lalu, kenapa kamu masih mencarinya? Ada apa denganmu? Kenapa tidak bicara? Baik, Duyi, sekarang aku berbicara denganmu. Kata ini, 1 kata sejuta. Aku tidak punya waktu bermain denganmu. Maksudnya apa? Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, bilang saja padaku. Aku tidak akan memaksa kamu melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Apa bedanya? Kalian orang-orang ini hanya bisa mengendalikan orang lain dengan uang, terampilan tidak dibayar. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja. Ternyata dia dan Fei Chan dengan ucapan selamat dari Q. Aku ingin kamu menggambar bak lukisan ungu untuk menghias kamar pengantin. 60 juta ini dianggap sebagai uang muka rumah pernikahan. Kamu punya tunangan? Bisa dibilang begitu? Hanya saja dia belum menjawab. Bisa dibilang begitu? Hanya saja dia belum menjawab. Karena kamu sudah punya orang yang disukai, jangan lagi mengganggu saya. Makan di mangkuk, memak di panci. Bukan saya. Telah bamilam, saya pasti akan memberimu. Saya akan berhutang. Aduh, kakak yang baik sudah pergi. Kenapa kamu tidak menjelaskan hal seperti ini? Tidak bisa terburu-buru. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan rumah yang saya suruh kamu beli? Sudah dibeli? Harga transaksi 2 miliar. 4 di lokasi Teluk Barat yang disukai Hao Jie. Renovasinya juga sesuai dengan gaya yang dia bisa langsung dihuni kapan saja. Selain itu, tolong selidiki untukku, kenapa Hao Ying datang menemui fashion hari ini? Baik, iya. Kemudian mencari pacar saya. Kenapa ada pendapat Lu Yue? Kamu kenapa di sini mencari? Apakah semua orang tua harus tahu kamu bersama wanita? Wanita yang tidak jelas itu, dia pasti tidak akan setuju. Lagi pula, kelas sosial tak berbeda. Jelas tidak mungkin bisa bersama. Aku berbeda dengan kalian. Aku akan terus bertahan dengan orang yang aku yakini. Tidak seperti beberapa orang, bingung dan berubah-ubah pikiran. Makan di mangkuk sambil melihat ke panci. Harus membengkokkan pinggang. Kamu, Dai Wei Ge, belakangan ini dong Seng. Semakin tat, saudara-saudara, jadi tidak ada yang bisa makan. Kantung uang datang. Lepaskan orang. Memang benar orang seni ya. Bentuk tubuhnya, penampilannya, aduh, memang keren. 10 juta, ya. Termasuk utang ibumu 2 kali lipat. Kalian yang bilang, dalam bajam kasih kalian bangin saja sudah ganti. Bermain curang, ya. Aduh, Acil, ayo, lihat sini. Baza 1 menit, ya. Anak kecil, jalan yuk. Apa perlu ditambah sedikit gula? Perempuan ini cukup baik. Hahaha, sudah siap untuk bermain dengan teman-teman. Haha, jangan, ibumu berutang. Ayo lari, jangan peduli ibu. Jangan lagi jadi perempuan bau. Aku akan menikahkanmu. Kelompok ninja ini, mensatu ronde. Kalau aku menang, bawa orang pergi. Kalah ya kalah. Hehehe, cukup sudah. Hanya untuk siapa yang paling hebat. Nanti jangan sampai kamu menangis dan memukulku. Ayo mulai. Sana, untuk membentuk tubuh. Bawa aku ke lapangan utama, di sebelah selatan, sebagai teknik. Tidak tahu. Teknologi kehidupan ini, datang dari mana? Bibi sudah menyelidiki dengan jelas. Ibu yang membawa kabar baik, untuk menjadi tuan, bersama Tuan Tang, militer, memeriksa hari-hari yang dilalui. Untuk orang lain, melakukan pekerjaan. Nona, baik disebut demikian, untuk meminjam uang. Kakak, bawa beberapa orang dalam 2 menit, untuk mencoba panggilan ini ya. Haha, adik kecil, nanti jangan sampai kamu menangis ya. Katakan aku yang mengganggumu. Hahaha, pergi sana. Tidak mungkin, perempuan ini mengeluarkan uang. Datang, tangkap dia untukku. Aduh, jangan bergerak, biarkan dia hidup. Turunkan dia. Kalau kamu tunggu aku datang, aku akan mati di sini. Aku tidak akan melepaskan. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Pertarungan yang seru ini, peserta disebut. Begitu kejamnya, dia menolak. Sungguh berani tidak memanggilku. Kamu, siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kamu
berani menyentuh wanitaku. Hehe, beraninya kamu? Aku datang menyelamatkanmu. Kamu baik-baik saja, kan? Apakah kamu butuh uang merah sekarang? Aku akan keluarkan sisanya. Hati-hati ya, uang bisa aku berikan padamu. Lepaskan orang itu padaku. Hei, aduh, lihat ini di mana ya? Di tempat siapa ini? Ngomong kayak gitu sama aku. Aduh, kakak-kakak tolong aku. Bajingan perempuan. Hahaha. Aduh, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kita juga baik. Kan segera periksa dan tes. Istrinya hanya luka luar. Cukup istirahat saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak, periksa. Sangat panas. Di perut ada racun serigala langit yang sangat kuat. Akan menyebabkan seluruh tubuh demam. Jika tidak segera diberi penawar, bisa menyebabkan gagal organ. Katakan cara mengatasinya. Saat ini satu-satunya cara adalah cara untuk menunggu solusi datang adalah langsung memberitahu saya caranya. Panggil mereka dengan baik sekali, kemudian kirim ke kantor Singtai. Adalah sisa hidup Yingying. Lihat siapa saya akan ambilkan sedikit air untukmu, Tuan Chen. Ya, bagaimana dengan si tikus dan mereka? Siapa yang tahu kemana mereka pergi? Aku sudah lama tidak melihat mereka. Dengan nama perusahaan, ambil Hai juta dari rekening keberuntungan. Bro Chen, kau baik-baik saja. Semua sudah begini, masih mau memberinya uang. Kamu ini terlalu, kamu nggak paham ini. Dia, hanya karena aku membiarkannya, jadi dia sedikit manja padaku. Kalau dia sudah cukup menderita di luar, dia akan sadar, tak ada orang yang akan memperlakukannya sebaik aku. Dia secara alami akan menyimpan uang itu. Saatnya nanti, hei, kau adalah logam, kau yang memutuskan. Halo, apa? Baik, aku mengerti. Omong kosong. Ada masalah besar saat sampai di Paris, aku dan dia mengangkat beberapa saudara, tapi orang dari Tiananmen tangan dan kaki mereka, tauba, mengalirkan darah hidung, dan ditinggalkan di luar pintu. Kamu bilang apa? Bagaimana mereka bisa membuat orang Tian Yuan marah? Orang di bawah bilang sepertinya Nona Shijen mengirim mereka untuk menculik ibu dari Nona Hao beberapa bulan. Masih ada satu hal lagi, katanya ada yang melihatnya di tempat kejadian. Bulan dia tahu harus berbuat apa? Bangun, mengintip aku. Siapa yang mengintip kamu? Terima kasih sudah menyelamatkanku, Jua ibuku. Cukup satu ucapan terima kasih. Aku menginginkan lebih dari itu. Lalu, apa yang kamu inginkan? Detak jantungku jadi begitu cepat karena kamu. Aku ingin kamu jadi pacarku. Duyue, buka pintu. Duyue, buka pintunya. Duyue, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya dan keluar dari sana. Apakah aku benar-benar tidak boleh terlihat? Kamu terlalu cocok memilihnya. Kalau dia tahu kita seperti ini, kalian besok sudah selesai. Kamu tidak merasa ini sangat menegangkan? Menegangkan apanya? Kamu bisa saja tidak punya malu, tapi aku tidak bisa kehilangan muka karena kamu. Kalau kata-kata seperti ini sampai tersebar, aduh, kamu bermain terlalu jelek. Cepat sembunyi di sini. Kamu benar-benar peduli dengan wawancaraku. Katakan, apakah kamu sedang memikirkan tentangku? Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Pak, dia akan masuk. Kalau mau, bisa saja menyembunyikanmu. Janji padaku untuk jadi pacarmu. Baiklah, baiklah. Aku setuju. Sudah cukup kan? Apakah ini baik-baik saja? Jangan terluka. Aku yang akan menghadapinya. Duyue, buka pintunya untukku. Duyue, orang-orangku sudah melihat kamu bersamanya. Fei Chen, kapan kamu punya hobi yang bisa membuat orang lain mengurusi kehidupan pribadi mereka? Ngomong-ngomong, keberuntungan sudah putus denganmu. Dia bersama siapapun itu tidak ada hubungannya denganmu. Kurang bicara. Apakah keberuntungan ada di dalam? Ini milikku. Kamu bilang lihat. Ya sudah, lihat. Kalau kamu tidak melakukan hal yang buruk, kenapa aku tidak boleh lihat? Kalau hatimu tidak ada yang salah, kenapa aku tidak bisa melihat? Apakah ada syaitan di dalam hatiku? Mungkin sulit untuk dikatakan, tapi di dalam hatimu pasti menyimpan syaitan jahat. Tak bisa dikatakan apa-apa lagi. Mari kita lanjutkan. Lemari di rumahmu besar, sangat tepat dan tidak berlebihan. Ini adalah ruang pribadi saya. Coba berani-berani lagi. Lihat apa yang terjadi. Meskipun kamu tetap terlalu berlebihan, kamu menyembunyikan wanita yang tidak saya inginkan. Kamu berbicara tentang wilayahku sampai mati. Aku beritahu kamu, jangan lupa siapa dirimu. Hao Yun, hampir saja menjadi kerugianmu yang sah. Daripada soal identitas, aku lebih penasaran. Para penculik di gudang pinggiran barat itu menculik kapal induk. Apakah itu ide sembarangan? Ataukah kamu yang membiarkannya? Orang-orang yang kamu gerakkan itu kan bahkan berharap bisa menggunakan mereka. Cara yang dilakukan untuk memaksa orang yang bersalah untuk menang. Dia adalah ayahmu. Kamu jangan berpura-pura. Aku tidak melakukannya. Bukan kamu. Kalau bukan milikmu, bagaimana mungkin bisa menggerakkan orang-orang itu? Fei Chen, aku benar-benar merasa kasihan pada sifat egois dan rendah dirimu. Mingkekemu ternyata ada di dalam. Hayan, keluarlah. Baiklah, Fei Kang. Jika kau bergerak lagi, aku akan mencabut satu helai rambutmu. Jika kau berani mengganggu keluarganya lagi,
coba saja. Berikutnya yang dibuang bukan lagi hal-hal yang tidak berguna itu. Baik, perjalanan masih jauh. Bersamaku di sini tidak apa-apa. Keluar saja. Dia sudah pergi. Ya sudah pergi. Terkejut. Ada sedikit, tapi lebih banyak adalah menjijikkan. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Padahal jelas dia yang membuatnya terlalu Achilles. Tapi dia berkata, seolah-olah aku yang duluan mengkhianatinya. Sungguh lucu. Orang si dia secara alami rendah dan egois, selalu merasa dirinya benar. Jangan bersedih hati karena orang seperti ini tak layak menculik ibuku. Benar-benar sangat menyebalkan. Iya, aku sudah minta Ajie menyelidikinya dengan jelas. Gaya luka parut sangat khas. Kalau tidak ada izin yang sangat tegas, bahkan jika tidak bisa memindahkan dia, Fei Kang juga hanya ingin memanfaatkan manusia ikan untuk memaksa kamu kembali. Aku benar-benar bodoh. Dulu aku suka orang yang seperti sampah ini. Semua itu sudah berlalu. Aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Kang Jin, minyak padi sudah datang. Sepertinya dipukuli cukup parah. Apa? Ayo ke saya. Terbang sedikit. Terbang sedikit. Kamu ini, saya tidak mau makan. Makan itu yang dilakukan. Dia yang memeluk saya sudah dibawa ke kantor polisi dan saya disuruh kembali untuk membawa bunga untuk Anda. Omong kosong apa sih? Kamu kira kamu bisa berdebat dengan Ren Yuban tentang ibunya? Aku tidak mau jadi dia lagi. Tidak. Aku juga terpaksa. Tahu? Hak asasi manusia juga harus diakui, tapi hasilnya sudah lewat. Tunggu. Biarkan saya menahan orang ini. Berikan kabar baik. Bantu Asen ambil barang. Saya akan mengeluarkan barangnya. Tiba-tiba ini masih begitu kejam barang ini. Ini barang apa sih? Ambil uangnya. Tolong kasihanilah saya. Jangan berisik. Dia menyeret saya keluar. Minta maaf padaku. Aku tidak ingin melihat dia lagi. Jangan ribut. Orang sudah sampai keluar dari penjara dan kebohongan sudah lama. Terbang lagi. Dia lihat di sini. Aku ingin pindah tempat. Ini adalah kebersihan 3 yang kamu minta untuk digambar. Lihat rumah ini. Ini adalah rumah pernikahan yang aku siapkan kita. Bertahun-tahun yang lalu, aku sudah menetapkan pemilik wanita untuk rumah ini. Orang itu adalah kamu. Rumah pernikahan kita. Kamu mencintai aku dari jauh. Sudah lama sampai aku lupa. Kapan aku mulai menyukai kamu? Di matamu hanya ada Fei Kang. Jadi aku hanya bisa menunggu sampai kamu menoleh atau sampai aku tak bisa menahan diri untuk bertindak. Kamu sekarang hanya perlu tahu, tidak perlu memikirkan apa-apa. Istirahatlah dengan baik. Biarkan aku melindungimu sebagai pacarmu, menjagamu. Acer, bagaimana menurutmu tentang anting-anting baruku? Ciyu, kamu benar-benar berani sekali, ya? Siapa yang menyuruhmu menculik keberuntungan sialan itu? Az, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Ini pasti salah paham. Kerliu, dan mereka sudah dihancurkan oleh Tianlong. Kamu masih pura-pura di sini denganku? Buat, kenapa kamu menculik Hao Ying sebagai ibu? Aceng, aku hanya karena terlalu mencintaimu. Aku tahu kamu membuatku menjadi tunangan sebenarnya untuk istri Hao Ying. Dia masih menguasai hatimu. Kamu pikir kalau sesuatu terjadi pada Hao Ying, dia akan kewalahan sendiri? Dia tidak akan mengganggumu lagi? Jangan kira aku tidak tahu kamu di luar negeri melakukan hal itu. Bos uangmu itu bukankah orang yang memasukkan orang? Kamu lihat di luar negeri tidak bisa bertahan, makanya buru-buru pulang ke negara ini cari aku. Ya, dengarkan aku jelaskan. Aku baik hati menasihatimu. Sebaiknya kamu berperilaku baik. Dia adalah nona besar keluarga Ren untukmu. Kalau terlalu menyentuh hati ibu keberuntungannya dengan satu jari saja, aku akan membuatmu sama seperti sponsor uangmu itu. Di kehidupan ini, duduk di penjara, di kapal. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku tahu aku salah. Sangat pelupa. Semua ini karena kamu, Philadelphia, sampai memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ying, belum kenal yang ini. Ayah itu, namanya Du Yu. Dia milikku, peka pria. Berkat dia aku bisa menyelamatkanmu, paman dan bibi. Nama saya Du Yu. Panggil saja saya Yu. Terima kasih sudah menyelamatkan aku dan Ying. Mengenai kejadian itu, bibi, jangan khawatir. Saya sudah menangani masalah penculikan itu. Saya sangat berterima kasih padamu, ibu. Kondisi kesehatan dan rekam medis Anda sudah saya serahkan kepada tim medis terbaru. Saya akan segera mengatur operasi untuk Anda. Terima kasih, Ying. Jalan yang kamu pilih, kamu harus jalani dengan baik. Ayo, siapa yang akan baik padamu? Ayah, tenang saja. Tapi aku dengar kamu belakangan ini makin sakit. Sengaja datang untuk melihatmu. Tuan Sui di sini tidak menyambutmu. Tolong keluar. Tuan Sui di sini tidak menyambutmu. Tolong keluar. Tuan Hua, kamu begitu tak sabar langsung masuk ke pelukannya. Katakan padaku, apakah kalian sudah cukup sejak lama? Bibirnya, bersihkan dulu mulutmu. Apakah Fei Kang perlu saya ingatkan siapa yang dulu memeluk cahaya bulan putih saat pameran seni menunjukkan kekuatan Bi Ying yang berlutut? Itu urusan kita. Hayan, keluarlah. Beri aku satu set. Aku ada yang ingin katakan padamu. Dia tidak menyambutmu, tidak mengerti bahasa manusia. Ya, Du Yue, jangan terlalu sombong. Aci, dokter, Tuan Buffet,
Silakan keluar dari rumah sakit. Tanpa izin saya, tidak boleh dia mendekati siapapun dari keluarga Hao. Dokter yang meminta Pan Fei untuk pergi, duduk dan pergi. Michelle, bisa saja Yingying mendapatkan berkah dari bencana. Duyu jauh lebih baik daripada pria sampah Fei Chen, tampan dan kaya. Yang penting, matanya cuma untukmu. Chen sudah menikah, aku serius. Lihatlah apa yang dia lakukan untukmu. Tidak ada satupun yang bukan dari mak pacarmu. Fei Chen pasti akan menyakitimu. Tapi soal penculikan, itu benar-benar diperintahkan oleh Fei Chen. Wang Fei sendiri yang mengatakan, meskipun dia tidak langsung memerintahkan, ini juga tidak bisa dipisahkan darinya. Saya sudah mengumpulkan bukti selama Mui Ponsen berturut-turut. Tanpa ini, harus membayar harganya. Dia ada di sini. Dia membalas dendam untuk saya. Ayo, kali ini kuat, itu pasti milikmu. Lihat Nathan, apakah Sun Lemon masih berani mengatakan kamu punya keberuntungan seperti ini? Ingat, aku ingin membuatnya hancur dan kehilangan reputasinya. Tidak akan pernah bisa mengangkat palanya lagi. Setelah semuanya selesai, kamu pasti akan mendapatkan keuntungan. Nona Red, tenang saja, ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Saya jamin akan membuatnya tampil dengan baik. Sekarang sudah hampir selesai. Pacar sudah terbatuk. Saya sudah sangat senang. Bukankah ini gadis baik? Lomba kali ini benar-benar mengandalkan kemampuan. Kamu hanya mengandalkan sponsor seniman yang sudah ketinggalan zaman karena menghabiskan uang. Kamu yakin bisa? Kemampuanku tidak perlu diragukan. Apa itu? Sakit nggak? Maaf banget. Aku nggak sengaja. Siapa suruh kamu jalan nggak di jalur? Kamu sengaja? Aku lihat kamu ini kecil banget. Mau merusak pertandingan. Udah aku bilang, aku nggak sengaja. Kalau nanti kalah pertandingan, jangan nangis ya, Nona cantik. Kalimat ini biarkan untukmu sendiri. Siapa yang melakukannya? Aku butuh orang untuk menggantimu. Tidak sempat lagi. Aku umumkan, tema karya final kali ini adalah kepercayaan. Waktu pembuatan dimulai, selama high jam, hitung mundur dimulai. Sampah memang seharusnya tinggal di tempat sampah. Hao Ying, kalau tidak ada cat yang bersih, aku ingin lihat kamu bagaimana mewarnainya. Lihat, bahan bakar temanmu sudah tercampur. Sepertinya kamu akan menyerahkan kertas kosong. Ya, dulu kamu terlalu membanggakan diri. Sekarang bahkan bahan bakunya saja tidak bisa kamu urus dengan baik. Ternyata memang hanya nama besar semu. Xiaoyang, bagaimana kalau aku pergi bicara dengan juri? Ini jelas ada orang yang berbuat curang. Sepertinya kita harus begitu saja. Kalau tidak, aku punya cara. Kamu pergi duluan saja. Di saat seperti ini masih pura-pura. Campuran cat berwarna dan air. Mau lukis apa sih? Dia sedang melukis apa? Tetesan kuas ini adalah lukisan tinta. Aduh Tuhan, dia melukis dengan air kotor. Lukisan tinta cepat harus menggunakan cat campuran untuk melukis tinta. Tidak mungkin menggunakan cat campuran untuk melukis tinta. Sampah. Melukis kebusan menjadi keajaiban. Ini benar-benar sebuah mukjizat. Lihatlah postur orang ini, aura ini. Ini bukan sekadar bunga. Ini benar-benar sejarah yang hidup. Pertandingan hanya tes 10 detik lagi. Mari kita hitung mundur 10. 1, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Apa salahnya dengan warna campuran? Selama ada keyakinan di dalam hati, bahkan jika hanya cat yang terbuang, itu bisa melukiskan kekuatan yang paling membara. Nona Hao Ying menggunakan cat campuran yang terkontaminasi. Mintakan karya ini melampaui, akan meninggikan tema keyakinan menjadi penghormatan kepada pahlawan revolusi ini. Bukan hanya terobosan seni. Lebih dari itu, ini adalah warisan spiritual. Sungguh indah. Ini adalah perawatan kulit yang sesungguhnya memberi nutrisi. Tidak, ini tidak mungkin. Dia curang, juri, dia jelas sedang curang. Catnya sudah dicampur sejak lama. Mana mungkin bisa melukis karya seperti ini? Dia pasti sudah menyiapkan sketsa dasar sebelumnya. Kalau tidak, mana mungkin bisa menggunakan cat campuran untuk melukis tinta Cina? Aduh, kalau dia benar-benar punya sketsa lawan, itu sangat tidak adil bagi peserta lain. Sepertinya tidak mungkin terbang seperti ini. Kamu bilang, dia sudah menyiapkan naskah sebelumnya. Dan kamu juga harus menjelaskan bagaimana dia bisa tahu kamu sudah mencampur warnanya sebelumnya. Bahan saya, mungkin dia sendiri yang mencampur warnanya. Saya seprofesi. Benar, coba lihat ini lagi. Kotak cat air milik Hao Yin dilukis seperti ini. Nona Lin, sebelum pertandingan, kamu sengaja menabrak Hao Ying. Dan juga dia merusak bahan lukisannya. Di belakang panggung, rekaman CCTV jelas merekam semuanya. Kamu masih mau membela diri? Apalagi lokasi pertandingan renang besok, ganti semua CCTV dengan yang resolusi tinggi tanpa blind spot, termasuk area istirahat atlet dan tempat penyimpanan properti drama. Aku harus memastikan besok tidak ada kesalahan tulisan. Tidak boleh ada orang yang bergerak efisien kecuali tante. Sangat menjijikan, tidak punya kemampuan sendiri, tapi melakukan cara yang sangat rendah dan kotor. Padahal aku dulu sempat mengikuti dia, ternyata karakternya jelek kali. Semua drama dari peserta dalam kompetisi kali ini dilakukan secara langsung di tempat. Campuran cat Miss Hao adalah kejadian tak terduga. Kami menyaksikan semuanya dari awal sampai akhir. Lompatan Miss Hao dengan campuran warna, dia menggambarkan kabut dan salju yang luas. Kemampuan unggul dalam menyembuhkan Lin Xiao dan moralitas seni. Tolong jelaskan intinya. Ming Wei, Nona Ren, tolong bantu saya bicara. Kamu yang menyuruhku. Kamu tidak bisa mengabaikanku. Soal kamu,
Kamu, penipu, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tidak apa-apa, ini semua hanya kabut. Kalian semua bisa lanjutkan. Dayun, kamu masih punya apa lagi untuk dikatakan? Oh ye, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menuduhku dengan rekaman yang dibuat dari satu mangkuk nasi? Aku tahu kamu iri padaku yang bersama Chengge, tapi kamu juga tidak bisa menggunakan cara si Spider-Man, kan? Satu, jangan sampai salah, dia benar-benar ingin menang. Kalau gambarnya jelek, dia salahkan aku. Dia bahkan punya bukti palsu untuk mengirim aku ke larangan. Tolong selamatkan aku. Suiwan, Zisuan, kamu lihat sendiri, ini rekaman pengawasan dan video. Berbalik arah, tak pergi. Kamu masih ingin memikirkan dia? Ingat, aku ingin membuatnya coreng namanya. Selamanya tidak bisa mengangkat kepala. Setelah kejadian ini, kamu tidak akan lepas dari masalah. Nona Ren, tenang saja. Itu urusan saya. Saya jamin akan membuatnya tampil buruk. Apa yang terjadi ini? Desa itu bukan aku. Itu dipalsukan oleh Haiying. Aku tidak percaya. Akui saja kamu putus denganku. Percayalah padaku. Palsu. Aduh, ini adalah mutasi rekening bankmu. Sehari sebelum pertandingan, kamu mengirimkan 6.000 ke Lina dengan catatan biaya kerja keras. Ini juga untuk yang mengalami. Suge, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku takut kamu berdamai dengan kebohongan dan meninggalkanku. Jadi aku melakukan hal seperti ini. Maafkan aku sekali. Sungguh mengecewakan. Aku hanya melihat ayah Chen Gao, Nona Chen Yu. Kami memiliki bukti yang pasti. Kalian diduga menghas penculikan, penganiayaan dengan sengaja, penipuan bisnis di utara, dan berbagai kejahatan lainnya. Tolong kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Saya tidak, lepaskan saya tidak. Wei Chen, kamu memiliki cerita dengan segala sesuatu. Nanti kita akan kembali ke jalan masing-masing. Sini, pertunjukan yang bagus. Ya, Ren Yuyu telah resmi ditangkap. Kemungkinan besar akan menghabiskan beberapa tahun di penjara. Bagus, segera serahkan semua bukti ke Departemen Risiko. Hari ini juga aku ingin melihat saham yang bermasalah dihentikan perdagangannya. Itu pertanda kau mengaku kalah. Lihatlah masalah yang kau timbulkan. Aku sudah bilang, jangan ganggu Luyu. Reputasi Fan Xianxi, keluarga Wei hancur karena wanita itu. Ibu, ini pasti harus berusaha keras. Aku tidak bisa begitu saja menyerah. Kalau tidak menyerah, bagaimana? Tidak mempercepat. Bukankah itu bisa? Kamu telepon polisi. Tolong, jangan terlalu keras. Hei, sayang, sudah lihat berita? Dia resmi ditangkap. Cara acak, bro masuk penjara ini bakal tahan bertahun-tahun. Seru banget. Lihat ini, jangan lewatkan. Iya, lihat ke depan. Sekarang kamu minum mandi kaki. Aku benar-benar merasa manis banget. Kapan kita diundang makan pesta pernikahan? Masih terlalu pagi. Buat sesuatu. Mengirimkan kebahagiaan. Tanya kapan kita menikah. Selama kamu mau, kapan saja bisa. Ada apa? Di seberang. Berapa banyak? Kakak yang baik. Saya Fei Liang. Sebelumnya saya tidak mengerti. Banyak yang saya buat salah. Tolong Tuan, berikan sedikit toleransi ya. Apapun syaratnya, silahkan katakan. Pala Fei. Dalam dunia bisnis, semuanya tergantung kemampuan masing-masing. Apa yang kalian lakukan, kalian sendiri yang harus merasa bertanggung jawab. Soal minta maaf, orang yang harus kalian minta maaf bukanlah saya. Minta maaf 2 kali. Oh iya, kamu minta maaf ke Hao Ye atas namaku. Permintaan maaf kalian sudah saya terima, tapi saya tidak akan memaafkan. Pai Ching, antara kita, semoga selalu beruntung. Semoga beruntung untukmu. Bukan, aduh, sudah selesai. Tuhan Wang Laosi datang. Kalau begitu, kapan kita menikah? Besok atau lusa? Berangan-angan deh. Aku belum sempat menikmati pacaran dengan baik. Baiklah, selama kamu mau, aku bisa selalu menemanimu. Zuyu, terima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan untukku. Bodoh, semua yang kulakukan untukmu sangat berharga.